Legenda Sang Monster, Chapter 141-150. Chapter 141. Tak ada pilihan. Memandang Ling Tian yang seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, Keras Salju tersenyum lalu bertanya santai, Apakah kamu sudah menyerah? Mungkinkah kamu telah bosan bermain denganku? Tak ada cara lain lagi. Aku hanya harus terus menyerangnya dengan segenap kemampuanku. Mungkin dengan begini, energi ki dari Keras Salju itu bisa sedikit terkuras. Batin Ling Tian tenang mencoba menyemangati dirinya sendiri. Kemudian ia pun menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat untuk menyerang kembali titik-titik berbahaya pada tubuh Keras Salju. Pedang pelangi di tangannya juga terus menari dengan gerakan menebas serta menusuk ke arah Keras Salju tersebut. Namun, Keras Salju masih tetap terlihat santai menerima serangan ganas yang dilancarkan oleh Ling Tian. Bunyi desiran angin di sekitar tubuhnya terus terdengar akibat tebasan dari pedang pelangi yang hanya mengenai udara. Hahaha, bocah kecil, aku sangat menyukai semangatmu yang pantang menyerah meskipun dirimu tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini hanya sia-sia saja. Keras Salju tertawa keras sambil menghindari setiap serangan yang datang padanya. Niat pedang yang sangat kuat terpancar dari tubuh Ling Tian. Tubuhnya juga tampak terlihat seperti sebuah pedang akibat aura yang dikeluarkannya. Itu adalah teknik pedang satu, salah satu teknik pedang yang sudah digabungkannya dengan beberapa teknik pedang lainnya hingga menjadi teknik pedang tanpa nama. Teknik pedang satu ini jugalah yang diajarkan oleh Ling Tian kepada kakaknya, Ling Han. Saat ini Ling Tian hanya menggunakan teknik pedang satu untuk menyerang tubuh Keras Salju. Sebab, ia juga sadar bahwa setiap serangan terkuatnya tak memiliki efek sama sekali terhadap Keras Salju tersebut. Dengan demikian, ia berpikir untuk mengikuti kemauan sang Keras Salju yang ingin bermain dengannya sambil mencoba mencari celah kelemahannya. Serangan dari teknik pedangmu ini hampir mirip dengan yang kamu gunakan sebelumnya. Namun, kekuatan serangannya sedikit menurun. Ujar Keras Salju memberikan penilaiannya pada teknik pedang satu. Tapi, itu terserah kamu. Jika yang kamu lakukan ini dapat menyenangkanku, mungkin aku akan memberikan sedikit kesempatan yang lebih lama sebelum aku bertindak untuk mengalahkanmu. Lanjut Keras Salju lagi. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sang Keras Salju, Ling Tian merasa agak lega. Ia berpikir untuk menunda sedikit lebih lama lagi pergerakannya sebelum Keras Salju melakukan serangan balasan terhadap dirinya. Hahaha, bagus, bagus, ini sangat menyenangkan. Ayo, teruslah bermain denganku. Suara tawa gembira dari Keras Salju menggema di sekitar area hutan yang sangat luas itu. Ling Tian terus menerjang dengan sengit tanpa sedikit pun mengendurkan serangannya karena takut sang Keras Salju kurang puas dengan apa yang telah dilakukannya. Jika saja tingkat kultivasiku berada pada tahap ketiga bintang bumi, mungkin aku juga bisa bermain sepuasnya bersamamu, keluh Ling Tian di dalam hatinya. Tanpa terasa sudah seharian penuh Ling Tian dan Keras Salju bertarung. Tetapi, bagi Keras Salju itu bukanlah sebuah pertarungan melainkan sebuah permainan untuk membuat dirinya senang. Setelah bermain begitu lama bersama Ling Tian, wajah Keras Salju tiba-tiba berubah masam karena dirinya mulai merasa bosan menghadapi pola serangan yang itu-itu saja dari Ling Tian. Melihat hal tersebut Ling Tian segera melesat mundur sedikit menjauh dari Keras Salju. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat ia mengeluarkan sebuah pil restorasi dari cincin ruangnya. Energi kinya yang sebelumnya telah berkurang langsung kembali penuh ke puncaknya. Lalu sekali lagi dia menghilang dari tempatnya dan menyerang dengan kekuatan penuhnya ke arah Keras Salju. Kali ini gerakan Ling Tian terlihat seperti sedang melakukan tarian pedang yang sangat indah. Hahaha, lanjutkan, aku sangat menikmatinya. Meskipun gerakanmu terlihat seperti seorang gadis, tetapi kekuatan serangannya setara dengan yang baru saja kamu tampilkan tadi. Aku juga melihat teknik pedang ini hampir mirip dengan teknik pedang yang kamu gunakan pada saat pertama kali kamu menyerangku. Ini disebut teknik menari bersama pedang. Kekuatannya memang seimbang dengan teknik pedang satu yang baru saja aku gunakan sebelumnya, jawab Ling Tian sambil terus menyerang Keras Salju. Hahaha, aku suka pada nama teknik pedangmu ini. Kalau begitu, mari kita menari bersama. Hahaha, Keras Salju pun berkelit lincah menghindari setiap serangan yang tertuju padanya seolah-olah sedang melakukan tariannya juga. Jika saja ada orang yang melihat cara bertarung keduanya sekarang, mungkin mereka akan tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat lucu dengan apa yang ditampilkan oleh Ling Tian dan Keras Salju. Gerakan Ling Tian seperti seorang gadis yang sedang menari, sementara gerakan yang dilakukan oleh Keras Salju tersebut adalah dengan cara melompat ke sana kemari sambil merentangkan kedua tangannya untuk meniru beberapa gerakan tarian yang diketahuinya. Hahaha, sudah lama aku tak merasa gembira seperti ini. Ayo, lanjutkan. Hahaha, ayo, teruskan. Hahaha, ya. Seperti itu.
Suara tawa gembira dari kera salju terus terdengar menggema di area sekitarnya. Dia seakan sangat menikmati setiap serangan yang lancarkan oleh Ling Tian. Waktu terus berjalan dengan cepat. Tanpa terasa 2 hari lagi berlalu dan pertarungan tersebut masih berlangsung. Raut wajah kera salju berubah masam lagi yang menandakan bahwa ia mulai merasa bosan bermain bersama Ling Tian. Di sela-sela melancarkan serangannya, Ling Tian sekali lagi menelan pil restorasi untuk mengembalikan energi ki-nya yang sudah banyak terbuang. Lalu ia pun mengganti pola serangan pedangnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Walaupun energi ki dari kera salju telah berkurang sedikit, namun itu tak terlalu berpengaruh pada kecepatan gerakan mengelak yang terus diperagakannya. Dia masih berkelit mulus untuk menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Ling Tian. Tanpa menunggu kera salju memberikan penilaian terhadap teknik pedang yang digunakannya, Ling Tian sudah terlebih dahulu berkata, ini disebut sebagai teknik pedang kesepian. Teknik ini mengutamakan pada kecepatan dan ketepatan dalam pola serangannya. Ling Tian memberitahu nama teknik pedang yang saat ini digunakannya dan berharap bahwa sang kera salju akan tertarik dengan teknik pedang tersebut. Namun di luar dugaannya, raut wajah kera salju semakin masam dan tampak sedih setelah mendengar apa yang diucapkan olehnya. Celaka, apakah dia sudah bosan dan ingin segera melancarkan serangan balasan terhadapku? Jika itu terjadi, maka aku akan berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, batin Ling Tian dengan nada sangat terkejut saat melihat ekspresi dari wajah kera salju. Dengan gerakan yang sangat cepat ia pun langsung melesat mundur menjauh dari kera salju. Satu-satunya cara yang bisa aku gunakan untuk melawannya adalah menelan pil hitam terlarang yang aku temukan di dalam cincin ruang Mahong. Tapi serangan balik dari efek pil tersebut sangat berbahaya dan akan menurunkan tingkat kultivasiku ke tahap pertama bintang bumi. Haruskah aku melakukannya? Jika aku tahu akan terjadi hal seperti ini, mungkin aku akan membuat pil yang lebih baik dari pil hitam terlarang dan juga akan memiliki efek serangan balik yang lebih sedikit tanpa harus menurunkan tingkat kultivasiku. Lanjut Ling Tian di dalam hatinya dengan nada menggerutu. Chapter 142. Masalah terpecahkan. Kera salju hanya berdiri diam sambil memandang ke arah langit dengan wajah masam tanpa mempedulikan apa yang akan dilakukan oleh Ling Tian. Meskipun demikian, Ling Tian tak mengambil kesempatan untuk menyerangnya karena ia tahu hal tersebut tetap sia-sia saja jika dirinya belum menelan pil hitam terlarang. Setelah beberapa saat, suara helaan napas yang berat terdengar keluar dari mulut kera salju. Lalu secara perlahan ia berbalik menoleh ke arah Ling Tian dan berkata pelan, teknik pedang kesepian, ya. Nama teknik itu hampir mirip dengan situasi yang aku alami sekarang. Ling Tian tertegun mendengarnya dan hanya diam menunggu apa yang selanjutnya akan diucapkan oleh kera salju tersebut. Walaupun begitu, ia tetap tak menurunkan sedikit pun tingkat kewaspadaannya. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berada di tempat ini. Sebab, aku juga sudah bosan menghitungnya. Mungkin sekitar 2000 tahun atau lebih, lanjut kera salju sambil berbalik memandang kembali ke arah langit. Karena kamu sudah mengingatkanku tentang kesepian yang telah aku jalani di sini, maka kamu juga harus menemani dan mendengarkan seluruh ceritaku. Baiklah, ucap Ling Tian pelan. Simpanlah pedangmu terlebih dahulu. Aku tak suka bercerita jika kamu masih mengacungkan senjatamu itu kepadaku. Jika aku benar-benar berniat ingin membunuhmu, sudah aku lakukan sejak pertama kamu sampai di tempat ini. Ling Tian segera memasukkan pedang pelangi ke dalam cincin ruangnya tanpa menyanggah perkataan dari kera salju. Sebab, apa yang dikatakannya adalah kenyataan. Bila sejak awal sang kera salju telah melancarkan serangan balasan terhadap dirinya, mungkin saat ini ia sudah terluka parah atau bahkan telah mati. Meskipun ia juga berniat menelan pil hitam terlarang, belum dapat dipastikan apakah dia bisa mengalahkan kera salju. Karena efek dari pil hitam terlarang hanya meningkatkan kultivasi secara paksa dan bukan kekuatan yang sesungguhnya. Setelah itu, Ling Tian berdiri tenang di udara sambil menunggu kera salju melanjutkan kembali ceritanya. Untuk sekarang, hanya inilah yang dapat dilakukan oleh Ling Tian agar kera salju tersebut tak marah dan menyerangnya. Dahulu kala ada seekor kera salju kecil yang hidup sebatang kara. Lalu, aku seperti sedang mendongengkan sebuah kisah pada seorang bocah. Gerutu kera salju mengomentari cara berceritanya. Ling Tian ingin tertawa tetapi segera menahannya karena takut menyinggung perasaan sang kera salju. Aku akan langsung saja ke bagian-bagian yang penting pada ceritaku ini. Kera salju berkata dengan nada tegas sambil menoleh ke arah Ling Tian. Tuanku adalah seorang kultivator iblis. Ia menjadi seperti itu karena ingin membalas kematian seluruh keluarganya yang telah dibantai oleh para penjahat. Setelah balas dendamnya tercapai, ia akhirnya membawaku ke sini dan menghabiskan seluruh hidupnya di tempat ini. Di sini jugalah kami menemukan serigala tak berguna yang telah kau kalahkan itu.
Lalu tuanku menjadikannya sebagai penjaga hutan ini. Tunggu sebentar, bolehkah aku bertanya, mengapa setelah tuanmu mati, kamu dan serigala bayangan bulan masih bisa hidup sampai sekarang? Bukankah kalian berdua telah melakukan kontrak jiwa dengan tuanmu tersebut? Tanya Lingtian memotong pembicaraan keras salju. Tuanku tak melakukan kontrak jiwa dengan kami berdua, melainkan ia menggunakan segel perbudakan. Maka dari itulah aku dan serigala tak berguna tersebut masih hidup sampai sekarang tetapi tak bisa meninggalkan hutan ini. Jika kami memaksa keluar dari formasi penyegelan jiwa yang dibuat oleh tuanku, maka segel perbudakan akan aktif secara otomatis dan langsung meledakkan tubuh kami sendiri. Sebenarnya, sebelum akhir hidupnya, tuanku ingin melepaskan segel perbudakan yang ada di dalam tubuh kami. Namun ia tak sempat melakukannya karena roh iblis di dalam tubuhnya telah menyerap habis aura kehidupannya. Sejak kematian tuanku, aku sebenarnya ingin sekali meninggalkan hutan ini dan bertualang untuk melihat dunia luar. Namun, keras salju menghentikan ceritanya sambil menghela napas panjang. Lingtian dapat merasakan ada kesedihan yang tersembunyi dari nada bicara keras salju tersebut. Ia pun berpikir sejenak lalu berkata pelan, aku akhirnya mengerti apa yang kamu alami. Aku juga bisa menghapus segel perbudakan yang ada di dalam tubuhmu, tetapi kekuatanku saat ini belum mampu untuk menghilangkannya. Jika saja aku bisa meningkatkan kultivasiku di tempat ini, maka mungkin. Sebelum Lingtian menyelesaikan kalimatnya, keras salju tiba-tiba telah muncul di depannya dan bertanya dengan nada berharap, benarkah apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu juga seorang master formasi seperti tuanku? Lingtian tersenyum kecil, kemudian segera melambaikan tangannya ke arah keras salju. Formasi penyegelan yang dibuatnya seketika langsung membungkus tubuh sang keras salju tersebut. Melihat hal itu, keras salju tertegun sejenak lalu kemudian tertawa gembira di dalam formasi penyegelan. Dia segera mengayunkan tinjunya dengan santai yang membuat formasi penyegelan tersebut hancur berkeping-keping. Hahaha, Tuan, aku akhirnya akan segera meninggalkan tempat ini. Suara tawa yang keras dari keras salju sekali lagi terdengar menggema di area sekitarnya. Akhirnya masalah ini bisa terselesaikan juga. Lingtian membatin sambil menghela napas lega. Bocah kecil, maksudku tuan muda, cepat katakan apa yang kamu butuhkan untuk segera meningkatkan kultivasimu. Jika hal tersebut berada padaku, aku akan segera memberikannya, ucap keras salju dengan nada canggung. Jika kamu mengizinkan aku melihat kolam darah iblis ataupun makam tuanmu, mungkin aku akan menemukan apa yang aku cari untuk meningkatkan kultivasiku, jawab Lingtian dengan nada berpura-pura sedih. Tak perlu sungkan lagi, Bob. Tuan muda, aku akan langsung membawamu ke sana untuk melihatnya. Keras salju segera menarik Lingtian dan melesat terbang dengan kecepatan penuhnya. Sangat cepat, aku akan memiliki kecepatan seperti ini juga ketika kultivasiku telah meningkat, batin Lingtian yang sedikit terkejut. Hanya dalam hitungan detik saja mereka berdua akhirnya sampai di area kolam darah iblis. Energi kematian yang sangat pekat dan kuat dapat dirasakan terpancar dari dalam kolam tersebut, meskipun Lingtian dan keras salju masih berada jauh darinya. Tuan muda, kita berdua hanya bisa melihatnya dari sini. Aku tak sanggup untuk lebih mendekat lagi ke kolam darah iblis tersebut. Sebab, aura kematian yang dikeluarkannya sangat kuat dan itu akan sangat berbahaya jika kita terkontaminasi dengannya, kata keras salju dengan nada sedikit ketakutan. Lingtian tak menghiraukan apa yang diucapkan oleh keras salju. Karena sedari tadi api ilahi di dalam tubuhnya terus bergerak liar seolah-olah hendak keluar. Api ilahi juga seakan sudah tak sabar dan menyuruh Lingtian untuk segera mendekat ke kolam darah iblis. Bersabarlah sedikit, aku tahu kamu ingin segera bermain dan menunjukkan kekuatanmu pada aura kematian itu, ucap Lingtian di dalam hatinya untuk menenangkan api ilahi yang terus gelisah. Chapter 143. Memasuki kolam darah iblis. Lingtian tampak seperti sedang memikirkan sesuatu, kemudian menoleh ke arah keras salju dan berkata pelan, Baiklah, jika kamu tak berani mendekati kolam darah iblis itu, biar aku sendiri saja yang pergi memeriksanya secara langsung. Apa yang mau dilakukannya? Aku saja yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya sangat takut mendekati kolam darah iblis yang mengeluarkan aura kematian yang sangat kuat tersebut, batin keras salju dengan terbata-bata karena sangat terkejut mendengar perkataan Lingtian. Jangan, Tuan muda, itu sangat berbahaya dan nyawamu akan jadi taruhannya. Jika terjadi sesuatu padamu, siapa nanti yang akan menghapus segel perbudakan di dalam tubuhku ini? Keras salju segera berkata untuk menahan Lingtian lebih mendekat lagi ke arah kolam darah iblis. Tak perlu cemaskan hal itu. Aku tetap akan menghapus segel perbudakan yang terdapat pada tubuhmu. Aku hanya pergi untuk melihatnya saja. Jika hal tersebut sangat berbahaya,
maka aku akan segera kembali ke sini, ucap Ling Tian yang langsung menghilang dari tempatnya dan melesat ke arah kolam darah iblis. Ah, Tung, Hu, bocah kecil ini tak mau mendengarkan laranganku. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, maka aku akan tinggal selamanya di hutan ini, gumam keras salju dengan nada mengeluh. Ling Tian yang masih terbang di atas udara merasakan tekanan yang sangat kuat dari aura kematian ketika dirinya semakin mendekati kolam darah iblis. Api ilahi secara otomatis langsung melindungi seluruh tubuhnya hingga aura kematian tak bisa menyentuhnya. Aura kematian itu pun segera menjauh dari tubuh Ling Tian saat merasakan bahaya yang berasal dari api ilahi. Sehingga, seluruh aura kematian yang terpancar dari kolam darah iblis tak ada yang berani untuk mendekatinya. Hehehe, kamu memang sangat hebat, uji Ling Tian pada api ilahi. Api ilahi yang seakan mengerti dengan ucapan Ling Tian terus bergerak-gerak sangat gembira mendengar pujian tersebut. Tubuh Ling Tian pun seketika bersinar terang dengan cahaya dari api ilahi yang seolah-olah menunjukkan kekuatannya pada aura kematian di sekitarnya. Ketika dirinya telah berada di atas kolam darah iblis, Ling Tian dapat melihat dengan jelas air di dalam kolam itu berwarna merah bercampur hitam. Meskipun airnya juga terlihat cukup tenang, tapi Ling Tian bisa merasakan energi yang sangat luar biasa kuat terkandung di dalamnya. Dengan gerakan hati-hati, Ling Tian meluncur turun dan mendarat tepat di samping kolam darah iblis. Kemudian ia pun sedikit membungkukkan badan untuk menyentuh air di dalam kolam tersebut dengan tangannya. Energi ini, tidak salah lagi, persis seperti dugaanku, gumam Ling Tian sambil memandang kolam darah iblis dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat memperhatikan ke sekeliling area kolam itu, Ling Tian pun segera menghilang dan bergegas kembali ke tempat keras salju berada. Merasakan aura Ling Tian yang menuju ke arahnya, keras salju akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ketika Ling Tian sudah semakin dekat dengannya, keras salju tiba-tiba melesat terbang dan menjauh darinya. Tuan muda, jangan mendekat, teriak keras salju tergagap dan tampak sangat ketakutan. Hei, apa yang terjadi denganmu? Tanya Ling Tian kebingungan kemudian langsung berhenti di udara. Mengapa tubuhmu bercahaya, dan cahaya itu juga terasa sangat panas hingga seolah-olah dapat membakar seluruh tubuhku jika aku berdekatan denganmu. Ujar keras salju dengan wajah yang masih menampakkan ketakutan. Jika saja aku tahu keras salju ini sangat takut terhadap api ilahi, mungkin sejak awal aku tak perlu menghabiskan waktuku untuk bertarung dengannya, gerutu Ling Tian di dalam hatinya. Ini sebenarnya adalah teknik terakhir yang akan aku gunakan untuk menyerangmu saat di pertarungan kita tadi. Tapi karena aku melihat kamu sudah tak berniat untuk bertarung lagi, maka aku akhirnya tak menggunakannya, ucap Ling Tian dengan bangga seakan tak menerima kekalahannya. Beruntung kamu tak menggunakannya, Tuan Muda. Jika tidak, mungkin saat ini aku telah menjadi daging panggang, kata keras salju dengan tampilan merinding seraya mengelus bulu-bulu panjang di tubuhnya. Tuan Muda, tolong hentikan teknikmu ini terlebih dahulu agar aku bisa membawamu ke makam tuanku. Lanjut keras salju dengan nada memohon. Baiklah, Ling Tian segera menyuruh api ilahi untuk tenang hingga akhirnya tubuhnya tampak kembali seperti semula. Lalu ia pun berpikir sejenak dan kemudian berkata lagi, untuk sekarang, kita tunda dulu ke makam tuanmu. Aku memiliki seorang sahabat dan juga seorang murid yang berada di depan hutan ini. Aku tidak bisa menghubunginya melalui telepati karena terhalang oleh formasi penyegelan jiwa. Jadi, aku meminta tolong kepadamu untuk membawa mereka berdua ke tempat ini. Baiklah, Tuan Muda. Tunggulah sebentar, aku akan segera membawa mereka ke sini, jawab keras salju sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan hal tersebut, keras salju langsung menghilang dari tempatnya. Ia melesat terbang dengan menggunakan kecepatan penuhnya ke arah area pintu masuk dari hutan itu. Mengapa kamu tak memberitahukan kepadaku bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti keras salju tersebut? Jika saja sejak awal kamu keluar, mungkin aku takkan dipermainkan olehnya, rutuk Ling Tian pada api ilahi dengan wajah cemberut. Mendengar omelan dari Ling Tian, api ilahi hanya melompat-lompat senang seolah-olah sedang menertawakan kebodohannya karena telah melupakan sesuatu yang sangat penting di dalam dirinya. Sudahlah, ini memang salahku yang terlalu fokus bertarung untuk mencari kelemahan dari keras salju itu sehingga aku melupakanmu, lanjut Ling Tian dengan nada meminta maaf atas kecerobohannya. Beberapa menit kemudian, keras salju telah kembali sambil membawa Xiao Hai dan Xiao Jun bersamanya. Bos, Guru. Keduanya langsung berteriak memanggil Ling Tian secara bersamaan. Xiao Hai dan Xiao Jun merasa sangat senang bahwa Ling Tian dalam keadaan baik-baik saja setelah berpisah dengan mereka selama beberapa hari. Terima kasih, karena telah membawa mereka ke sini, ujar Ling Tian pada keras salju. Hehehe, tak perlu sungkan, Tuan Muda.
Ini hanyalah sesuatu yang sangat mudah bagiku, jawab kera salju dengan tertawa kecil. Xiao Hai, Jun, mulai sekarang kalian berdua akan berkultivasi di tempat ini. Kalian juga harus menemani kera salju jika dia ingin bermain bersama kalian berdua. Aku juga akan mulai berkultivasi di tempat itu, ucap Ling Tian sambil menunjuk ke arah kolam darah iblis. Mungkin aku akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk berkultivasi di sana. Kalian berdua jangan sekali-kali mendekati tempat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kera salju akan mengatakan semuanya kepada kalian. Ling Tian kemudian mengeluarkan tubuh serigala bayangan bulan beserta inti rohnya dari cincin ruangnya, kemudian segera melemparkannya pada Xiao Hai yang dengan cepat menangkapnya sambil mengeluarkan air liur dari mulutnya seakan tak sabar untuk memakan daging dan inti roh dari serigala bayangan bulan itu. Jun, kamu juga berlatihlah di tempat ini. Jika setiap kali kamu ingin menguji kekuatanmu, kamu mungkin bisa bermain bersama dengan kera salju. Baiklah. Aku akan segera memasuki pengasinganku sendiri. Ling Tian kemudian menghilang dari tempatnya dan terbang kembali menuju ke arah kolam darah iblis. Sesampainya di sana, ia langsung membuka seluruh pakaiannya lalu dengan cepat meluncur turun ke dalam kolam darah iblis. Splash! Bunyi percikan air terdengar pelan dari dalam kolam dan hanya dalam beberapa detik saja, suara teriak kesakitan dari Ling Tian ikut menggema di sekitar kolam darah iblis tersebut. Chapter 144 Meningkatkan kekuatan. Jerit kesakitan yang terdengar dari arah kolam darah iblis tersebut mengagetkan kera salju. Ia segera bergegas menghampiri Xiao Hai dan Xiao Jun dengan wajah yang tampak cemas. Mengapa kalian berdua tampak santai saja ketika mendengar jeritan Tuan Muda? Jika kita tak pergi menolongnya, mungkin tubuhnya akan segera dikuasai oleh aura kematian. Kera salju berteriak marah pada Xiao Hai dan Xiao Jun. Kakek kera salju, tenanglah. Kamu juga nanti akan terbiasa mendengar jerit kesakitan yang berasal dari mulut guruku, ketika ia sedang meningkatkan kekuatan tubuhnya. Yang aku tahu, jika guruku menjerit seperti itu, maka yang dilakukannya adalah sedang menempa seluruh tulangnya, jawab Xiao Jun tenang. Oh, begitu ya. Aku mengira aura kematian telah menyerang dan mengkorosi tubuhnya, sehingga ia berteriak karena tak mampu lagi menahannya. Tunggu dulu. Siapa yang tadi kamu panggil sebagai kakek? Meskipun umurku sekarang sudah lebih dari 2000 tahun, namun dalam garis darah keturunanku, aku masih terbilang masih muda, hardik kera salju dengan nada sangat tak senang. Maaf, Paman kera salju. Aku sungguh tak mengetahuinya, ucap Xiao Jun terbata-bata. Apa, bukankah aku telah mengatakan sebelumnya bahwa diriku ini masih muda? Mengapa kau masih juga memanggilku dengan sebutan Paman? Coba perhatikan tampanku ini dengan sebaik-baiknya. Dilihat dari manapun juga, penampilannya tetap sama saja. Dengan wajah yang penuh bulu-bulu panjang dan berwarna putih seperti itu, semua orang pasti mengira bahwa itu adalah janggut yang sangat lebat, batin Xiao Jun dengan nada mengeluh. Mengapa kamu diam saja? Apakah kamu telah menyadarinya setelah melihat tampangku ini? Mulai sekarang, panggil aku dengan sebutan kakak besar. Kera salju berkata seraya mendengus keras. Sementara untuk Xiao Hai, ia tak menghiraukan apa yang sedang diperbincangkan oleh kera salju dan Xiao Jun. Dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri, yaitu menyantap daging serigala bayangan bulan sambil menyerap energi Qi yang terkandung di dalamnya. Di area kolam darah iblis, tubuh Ling Tian bersinar terang dengan cahaya dari api ilahi yang selalu melindunginya. Giginya bergeretak menahan sakit yang teramat sangat menyiksa. Jika dia tak mampu lagi menahannya, maka mulutnya secara spontan akan berteriak dengan sekeras-kerasnya. Saat ini Ling Tian sedang dalam proses menempa tulang-tulangnya. Energi yang sangat kuat dari kolam darah iblis terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya dan menghancurkan seluruh tulangnya lalu kemudian memperbaikinya kembali. Proses ini akan terus berulang sampai Ling Tian mencapai tujuannya, yaitu menaikkan kekuatan tulangnya ke tingkat tulang naga bumi. Sebelum energi dari kolam tersebut memasuki tubuhnya, api ilahi sudah terlebih dahulu memurnikannya. Sehingga, aura kematian yang menyatu pada air kolam darah iblis akan langsung menghilang. Hari-hari terus berganti. Tak terasa sudah hampir 3 bulan berlalu. Teriakan Ling Tian sesekali akan terdengar menggema di sekitarnya. Kera salju yang awalnya sangat mencemaskannya, kini akhirnya sudah terbiasa dengan hal itu. Xiao Hai pun telah kembali ke bentuk sejatinya, yaitu elang petir hitam. Untuk menyerap semua energi yang sangat kuat dari inti roh serigala bayangan bulan, itu mengharuskannya kembali ke bentuknya semula. Sedangkan untuk Xiao Jun, ia terus menyempurnakan teknik pedang kembarnya. Terkadang ia juga meminta petunjuk dengan cara berlatih melawan kera salju. Kakak besar, coba terima ini, seru Xiao Jun langsung menyerang kera salju yang sedang berbaring tidur di atas sebuah batu. Tanpa membuka matanya,
kera salju mengelak semua serangan yang dilancarkan oleh Xiao Jun dengan sikap yang sangat santai. Seperti orang yang sedang mengigau dalam tidurnya, kera salju berkata dengan nada malas, Rupanya kamu telah menerobos tingkat kultivasimu. Seranganmu juga kini menjadi semakin kuat. Apakah Tuan Muda tak mengajarkanmu teknik berteriaknya? Akan sangat menyenangkan jika kamu juga mengetahui teknik tersebut. Sebab, kupingku akan terasa enak dan gatal ketika ia menggunakan teknik itu. Oh, itu namanya teknik auman naga. Guru tak mengajarkan teknik tersebut padaku karena ia tahu aku takkan sanggup mengolahnya. Lihat saja apa yang telah terjadi pada guru saat ini. Jika itu aku, mungkin aku telah mati berkali-kali ketika menjalani siksaan seperti yang dialaminya, jawab Xiao Jun sambil terus menyerang kera salju. Sangat disayangkan kamu tak mempelajari teknik auman naga milik Tuan Muda. Tidurku pasti akan nyenyak setelah mendengarkan suara auman yang kuat seperti itu, keluh kera salju yang juga terus menghindari serangan yang datang ke arahnya. ROAR. Tiba-tiba suara raungan yang sangat keras terdengar berasal dari area kolam darah iblis. Kera salju yang semula masih menutup matanya menghadapi serangan dari Xiao Jun, langsung terbelalak dan segera melesat terbang ke udara karena saking sangat terkejut mendengar raungan itu. Kekuatan yang berasal dari auman ini telah membuat kupingku berdengung dan terasa sakit. Walaupun jaraknya masih cukup jauh dari tempat ini, namun tekanan yang dihasilkan olehnya membuat tubuhku bergetar, gumam kera salju sambil mengernyitkan keningnya. Xiao Jun yang berada di tanah telah menjatuhkan pedang kembarnya dan segera menutup telinga dengan kedua tangannya. Meskipun ia telah menutup indera pendengaran dengan energi Qi-nya, tapi tetap saja gendang telinganya berdengung sakit. Xiao Hai juga seketika terbangun dari meditasinya dan langsung menghentikan aktivitasnya dalam menyerap inti roh dari serigala bayangan bulan. Dengan nada menggerutu ia pun berkata pelan, sepertinya, kekuatan bos telah meningkat lagi. Aku lupa menyuruhnya untuk membuatkan formasi penyegelan di sekitarku agar proses kultivasiku tak terganggu. Setelah beberapa saat, area di sekitar hutan tersebut tenang kembali. Xiao Hai kemudian menutup semua inderanya, lalu melanjutkan berkultivasi tanpa menghiraukan lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Xiao Jun pun segera mengambil kedua pedangnya dari tanah lalu memandang ke arah kera salju yang masih berdiri di udara. Hehehe, kakak besar, jika guru telah menyelesaikan kultivasinya, aku akan memberitahu padanya bahwa kamu ingin sekali mendengarkan teknik auman naga miliknya. Xiao Jun berkata sambil tertawa lirih. Tiba-tiba kera salju langsung muncul tepat di hadapan Xiao Jun dengan wajah cemberut. Hahaha, Jun, jangan dengarkan apa yang aku ucapkan tadi. Aku hanya sedang bercanda denganmu. Anggap saja aku tak pernah mengatakan hal itu. Ayo, mari lanjutkan latihanmu. Aku akan terus menemanimu berlatih sampai kau puas. Jika kakak besar mau mengajarkan aku teknik terkuat dari ras kera salju, maka aku akan membungkam mulutku ini, jawab Xiao Jun sambil tersenyum tipis. Teknik terkuatku ada banyak, namun, tak ada yang cocok untuk digunakan oleh kultivator manusia. Kera salju tertegun sejenak memikirkan beberapa teknik miliknya. Aku baru ingat, ada satu teknik yang mungkin cocok untuk digunakan olehmu. Namanya teknik salju pembeku. Tapi ini hanya dugaanku saja karena teknik tersebut bisa digunakan melalui media senjata, lanjut kera salju lagi. Jika memang begitu, ayo cepat ajari aku, kakak besar. Xiao Jun berkata dengan nada memelas. Baiklah, tapi bila tak berhasil, jangan salahkan aku. Sebab, aku juga baru pertama kali mengajarkannya pada manusia. Jika itu tak cocok, berarti teknik ini memang hanya bisa digunakan oleh ras kami sendiri, ucap kera salju mencoba menghibur Xiao Jun. Chapter 145. Tulang Naga Bumi. Di dalam kolam darah iblis, kultivasi Ling Tian telah berhasil menerobos ke tahap ketiga bintang bumi. Energi Qi yang sangat mengamuk berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Auranya juga kini menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Air di dalam kolam darah iblis membentuk pusaran yang besar akibat energi Qi yang terpancar dari tubuh Ling Tian. Semua itu terjadi selama 5 menit hingga seluruh energi Qi yang mengamuk tersebut masuk kembali ke dalam tubuhnya. Setelah fondasi kultivasinya terkonsolidasi secara otomatis, Ling Tian kemudian melanjutkan kembali proses penempaan tulangnya. Jerit kesakitannya pun mulai terdengar lagi menggema di area hutan yang berada di sekitarnya. Sementara itu di luar area kolam darah iblis, kera salju mulai mengajarkan salah satu teknik terkuatnya pada Xiao Jun. Mula-mula itu sangat sulit untuk diperagakan oleh Xiao Jun. Namun, lama-kelamaan sedikit demi sedikit ia mulai bisa memahami makna yang terkandung di dalam teknik tersebut. Dengan menyalurkan energi Qi-nya sendiri pada kedua pedang di tangannya, Xiao Jun mencoba mengembunkan udara di sekitarnya. Berhasil, dugaanku ternyata benar.
Teknik salju pembeku dari garis darah keturunanku juga dapat dipelajari oleh manusia, ujar kera salju yang sedang mengamati Xiao Jun. Ya, seperti itu, Jun. Lanjutkanlah secara perlahan sampai kamu bisa membekukan udara di sekitarmu hingga membentuk butir-butir es yang banyak. Jika kamu telah berhasil sampai pada tahap tersebut, nantinya butiran es itu akan cukup untuk menjadi salju. Dan selanjutnya saat kamu sudah menguasai sepenuhnya teknik ini, kamu akan bisa membekukan lawan yang terkena serangan pedangmu. Kera salju terus menjelaskan tentang teknik salju pembeku pada Xiao Jun. Waktu terus berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah 15 hari lagi sejak Ling Tian telah berhasil menerobos tingkat kultivasinya. Warna pada air kolam darah iblis pun masih tetap sama, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sudah semakin menipis karena telah diserap oleh Ling Tian. Ketika energi di dalam kolam darah iblis tersebut tinggal sedikit lagi, aura yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Ling Tian dan seluruh tulangnya pun terdengar bergeretak keras. Meskipun berada cukup jauh dari area kolam darah iblis, kera salju dan Xiao Jun masih bisa merasakan tekanan yang sangat dahsyat dari aura yang dikeluarkan oleh Ling Tian. Xiao Hai juga langsung terbangun dari meditasinya. Apakah Tuan Muda akan menerobos lagi? Tanya kera salju pada Xiao Jun dengan nada keheranan. Sebelum Xiao Jun menjawabnya, Xiao Hai segera berseru, "Kakak besar, cepat gunakan energi Kimu untuk membuat dinding penghalang. Jika kamu tak segera melakukannya, aku dan Jun mungkin akan terluka parah." Apa yang terjadi sebenarnya? Meskipun masih dalam kebingungan, kera salju tetap mendengarkan perkataan dari Xiao Hai dan langsung membuat dinding penghalang dari energi Qi-nya. "Nanti kamu juga akan segera tahu," jawab Xiao Hai singkat lalu dengan cepat membungkus tubuh Xiao Jun dengan sayapnya. Tak berselang lama, terdengar bunyi gemuruh yang berasal dari area kolam darah iblis. Aura kematian di sekitarnya juga secara perlahan-lahan mulai menghilang. Kemudian, suara raungan yang sangat keras pun akhirnya menggelegar. ROOAARR. Boom, boom. Kolam darah iblis seketika langsung meledak. Pohon serta bebatuan di sekitarnya hancur menjadi serbuk halus. Tanah di sekelilingnya juga ikut terbelah seakan membentuk sebuah pola jaring laba-laba. Dinding penghalang dari energi Qi yang dipasang oleh kera salju bergetar sangat keras yang membuat wajahnya seketika berubah pucat. Akhirnya bos berhasil meningkatkan kekuatan tubuhnya. Bila saja tak ada kakak besar di sini, kami akan mengalami luka yang sangat parah dan mungkin juga akan langsung mati karena terkena dampak dari teknik auman naga milik bos, ucap Xiao Hai pelan dengan nada sedikit ketakutan. "Kakak besar, bagaimana? Masihkah kamu ingin mendengarkan teknik auman naga milik guru untuk membantu dirimu tertidur lelap? Jika memang seperti itu, aku akan meng." Sebelum Xiao Jun melanjutkan kalimatnya, kera salju langsung berkata cepat untuk memotong pembicaraannya, "Tidak. Tidak, itu tidak perlu. Aku tak ingin lagi mendengar teknik berteriak milik Tuan Muda. Semoga ini menjadi yang terakhir kali aku mendengarnya. Jika saja teknik ini ditujukan langsung kepadaku, mungkin indera pendengaranku akan hancur dan membuat tubuhku terluka parah meskipun aku telah memasang dinding penghalang yang sangat kuat," kata kera salju dengan tubuh gemetar ketika membayangkan apa yang terjadi bila teknik auman naga menyerangnya secara langsung. Baiklah. Tapi kakak besar harus terus menemaniku berlatih agar kekuatanku semakin cepat meningkat, ucap Xiao Jun dengan gembira. "Oke, aku akan selalu menjadi partner latihanmu ketika kamu membutuhkannya," jawab kera salju tegas. Ling Tian yang masih berada di dalam kolam darah iblis langsung membuka matanya. Kemudian ia segera melesat terbang ke atas dengan kecepatan penuhnya tanpa mempedulikan apa yang telah terjadi di sekitar area kolam darah iblis. Lalu ia pun mulai memperagakan teknik Dewa Naga Surgawi miliknya. Kera salju sangat terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh Ling Tian. Teknik Dewa Naga Surgawi yang ditampilkannya memiliki kekuatan berlipat ganda dari yang sebelumnya saat Ling Tian bertarung melawan dirinya. Kecepatannya sudah setara denganku, namun, kekuatannya sedikit lebih tinggi berada di atasku. Jika saat ini aku bertarung melawannya, mungkin hanya dalam beberapa menit saja aku sudah akan mengalami kekalahan, gumam kera salju sangat pelan. "Benarkah itu, kakak besar? Aku tak bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh guru pada saat ini," tanya Xiao Jun dengan nada bersemangat. "Jun, kecepatan yang ditampilkan oleh bos pada saat ini sudah di luar batas penglihatan kita, aku sendiri pun hanya mampu melihat bayangannya. Tapi jika saja aku telah menerobos tingkat kultivasiku, kecepatan terbangku akan jauh lebih tinggi darinya," ucap Xiao Hai dengan bangga sebelum kera salju menjawab pertanyaan Xiao Jun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Hai, kera salju langsung tersentak kaget. Kemudian ia segera menoleh ke arah Xiao Hai dengan tatapan tak percaya. "Hahaha, sepertinya kakak besar meragukan ucapanku. Jika kamu tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan, coba tanyakan saja pada bos.
Xiao Hai tertawa senang sambil membusungkan dadanya mencoba bersikap keren di depan kera salju. Apa yang dikatakan oleh Xiao Hai memang benar. Guru pernah mengatakan kepadaku bahwa Xiao Hai adalah jenis binatang roh spesialis bagian penerbangan. Aku juga sering mendengar guru mengeluh jika sedang beradu kecepatan dengannya. Xiao Jun membenarkan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Hai yang membuat Xiao Hai semakin membusungkan dadanya dengan bangga. Aku tak percaya sebelum membuktikannya sendiri. Aku akan menunggu kamu menerobos tingkat kultivasimu sehingga aku dapat mencoba beradu kecepatan denganmu. Kera salju masih berkata dengan nada tak percaya. Di atas udara, Ling Tian terus memperagakan teknik Dewa Naga Surgawi. Walaupun telah berada jauh di atas udara, tetapi hutan yang berada di bawahnya masih hancur berantakan akibat dampak dari tekanan energi Qi yang dikeluarkannya. Setelah beberapa saat kemudian, Ling Tian pun berhenti melakukan aktivitasnya. Ia lalu menutup matanya untuk merasakan energi Qi yang mengalir melalui meridiannya. Hehehe, akhirnya kekuatan tubuhku telah meningkat dan berhasil maju ke tahap tulang naga bumi. Ling Tian membatin sambil tertawa lirih. Melihat Ling Tian yang tertawa senang di udara, kera salju segera menoleh ke arah Xiao Hai dan Xiao Jun lalu berkata dengan terbata-bata, apa maksud dari tawa tuan muda itu? Mungkinkah ia akan mencoba bertarung denganku lagi? Xiao Jun hanya mengangkat bahunya ketika mendengar pertanyaan dari kera salju tersebut. Chapter 146. Api Ilahi Membelah Diri. Ling Tian yang masih berdiri di udara segera menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di dekat kera salju, Xiao Hai dan Xiao Jun. Maaf, aku lupa memasang formasi penyegelan di sekitar area kolam darah iblis tersebut, sehingga membuat sebagian hutan di sekitarnya menjadi porak-poranda dan kalian juga ikut menerima dampak dari teknik yang aku olah, ucap Ling Tian sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dan untukmu, maukah kamu bermain sekali lagi bersamaku? Aku ingin menguji sampai di mana batas kekuatanku saat ini. Lanjut Ling Tian menatap kera salju dengan niat bertarung yang menggebu-gebu. Tuan muda. Setelah melihat kekuatan yang baru saja kamu tampilkan, aku merasa bahwa kemampuanmu telah jauh melampauiku. Mungkin hanya dalam beberapa menit saja aku bisa bertahan dalam menghadapi setiap seranganmu. Meskipun aku menggunakan kekuatan penuhku untuk melawanmu, kamu pasti akan sangat mudah mengalahkan aku, jawab kera salju terbata dengan nada canggung. Bagaimana kalau aku hanya menggunakan 70% saja dari kekuatanku? Apakah kamu masih tak mau untuk melawanku? Tanya Ling Tian dengan wajah cemberut. Maksudku, kera salju tak tahu harus mengucapkan apa pada Ling Tian. Ia hanya menoleh ke arah Xiao Jun seakan meminta bantuan darinya. Sudahlah, jika kamu memang tak ingin bertarung denganku, maka aku juga tak mau menghapus segel perbudakan yang ada di dalam tubuhmu, keluh Ling Tian. Baik, tuan muda, tetapi kamu. Kera salju tak menyelesaikan kalimatnya lagi dan kembali menoleh ke arah Xiao Jun dengan menampakkan wajah memohon padanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Mengapa kamu terus saja menatap Jun seperti itu? Ling Tian berkata dengan nada sedikit kesal. Xiao Jun ingin terkikik melihat tingkah kera salju tersebut tapi ia dengan cepat menahannya dan segera berkata pada Ling Tian, Guru. Kakak besar ini sebenarnya tak keberatan untuk bertarung denganmu. Namun, kamu tak boleh lagi menggunakan teknik auman naga padanya. Bukankah sebelumnya kamu pernah bilang bahwa sangat menyukai teknik tersebut dan itu juga membuat telingamu terasa gatal? Aku memang pernah mengatakannya sebelum kamu menerobos tingkat kultivasimu, tuan muda. Tapi sekarang, baiklah, aku berjanji takkan menggunakan teknik tersebut untuk melawanmu. Kalau begitu, mari temani aku bermain di tempat yang agak jauh dari Jun dan Xiao Hai. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian melambaikan tangannya sebanyak beberapa kali ke arah Xiao Jun dan Xiao Hai untuk memasang formasi pelindung di sekitar mereka. Ikuti aku, ujar Ling Tian yang langsung menghilang dari tempatnya sesudah menyelesaikan formasi pelindung buatannya. Kera salju hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang. Lalu ia pun segera menyusul Ling Tian dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Tak lama sesudah kepergian keduanya, suara pertarungan pun terdengar menggema di sekitar hutan. Banyak pepohonan dan bebatuan yang hancur akibat dampak dari pertarungan Ling Tian dan kera salju. Xiao Jun dan Xiao Hai yang berada di dalam formasi pelindung cuma bisa tersenyum kecut karena tak dapat menyaksikan dengan jelas pertarungan itu. Mereka berdua hanya memandang ke arah langit sambil menunggu hasil pertarungan Ling Tian dan kera salju. Setelah beberapa saat kemudian, pertarungan keduanya pun berakhir. Ling Tian muncul terlebih dahulu di dekat Xiao Jun dan Xiao Hai lalu selanjutnya disusul oleh kera salju yang datang dengan wajah penuh bengkak. Hahaha, kakak besar,
Kamu terlihat sangat tampan dengan wajah seperti itu. Xiao Hai tak mampu lagi menahan tawanya ketika melihat wajah keras salju. Xiao Jun yang juga ingin tertawa segera menutup mulutnya dengan tangannya sendiri saat menatap wajah keras salju yang tampak kesal ditertawakan oleh Xiao Hai. Seandainya Tuan Muda masih tetap menggunakan 70% kekuatannya untuk melawanku, mungkin pertarungan tersebut akan seimbang. Namun, Tuan Muda menaikkan sedikit tingkat kekuatannya sehingga aku menjadi seperti ini, keluh keras salju seraya mengusap wajah untuk menghilangkan bengkaknya. Sesuai janjiku tadi, karena kamu telah mengikuti keinginanku, maka aku akan segera menghapus segel perbudakan yang ada di dalam tubuhmu, ucap Ling Tian sambil berjalan menghampiri keras salju. Aku hampir lupa bahwa saat ini aku tak bisa mengedarkan indera spiritualku karena efek dari formasi penyegelan jiwa. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah ke tempat makam tuanmu untuk menemukan inti dari formasi ini. Lanjut Ling Tian yang langsung menghentikan langkahnya saat menyadari formasi penyegelan jiwa masih terpasang di seluruh area hutan itu. Baiklah, ayo ikuti aku, Tuan Muda. Aku akan segera membawamu ke tempat makam tuanku. Keras salju langsung melesat terbang ke udara. Ling Tian melambaikan tangannya untuk menghapus formasi pelindung yang dibuatnya untuk Xiao Jun dan Xiao Hai, kemudian berkata, Jun, naiklah cepat ke atas punggung Xiao Hai dan ikuti aku. Ling Tian pun langsung menghilang dari tempatnya dan terbang mengikuti arah keras salju dengan memperlambat sedikit kecepatannya agar Xiao Hai dapat menyusulnya. Beberapa menit kemudian, mereka semua akhirnya sampai di depan sebuah bangunan yang besar dan sangat luas. Tuan Muda, ini adalah tempat tinggal tuanku. Di dalam bangunan ini juga adalah makamnya sendiri. Aku tak bisa lagi memasukinya karena di sekitarnya sudah terpasang formasi pelindung yang sangat kuat. Keras salju berkata sambil menunjuk ke arah bangunan yang berada di depannya. Formasi ini memang sangat kuat, tetapi masih terdapat banyak celahnya. Kalian semua tunggulah di sini. Aku akan masuk sendiri untuk melihat apa yang ada di dalamnya, ucap Ling Tian yang langsung terbang menembus dinding formasi pelindung tersebut. Dinding dari formasi itu transparan, sehingga keras salju beserta Xiao Jun dan Xiao Hai dapat melihat dengan jelas tubuh Ling Tian bersinar terang ketika telah memasukinya. Api ilahi secara otomatis langsung melindungi tubuh Ling Tian saat aura kematian yang sangat pekat menyerangnya ketika ia baru saja masuk ke dalam formasi pelindung. Hehehe, ternyata roh iblis yang sudah memakan aura kehidupan dari pemilik tempat ini masih berada di sini. Ling Tian tertawa lirih di dalam hatinya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di tempatku? Tanya sebuah suara berat dengan nada ketakutan. Tak perlu kau tahu siapa diriku. Jawab Ling Tian sambil berjalan dengan santai ke arah pintu masuk dari bangunan yang ada di depannya. Cepat pergi, jangan mengusik ketenanganku, kalau tidak. Sebelum suara berat tersebut melanjutkan kalimatnya, Ling Tian langsung memotong kata-katanya, kalau tidak. Apa, kamu ingin membunuhku ya? Lakukanlah jika kamu merasa mampu. Api ilahi yang berada di dalam tubuh Ling Tian terus bergerak-gerak gelisah dan hendak keluar. Merasakan hal itu, Ling Tian tersenyum kecil lalu segera berkata, keluar dan bermainlah sepuasmu. Mendengar perintah dan persetujuan dari Ling Tian, api ilahi melompat-lompat dengan gembira dan kemudian tiba-tiba langsung membelah dirinya sendiri. Ling Tian yang melihat hal tersebut seketika tersentak kaget. Selama bertahun-tahun bersama dengannya, baru kali ini Ling Tian melihat apa yang baru saja dilakukan oleh api ilahi. Setelah membelah dirinya, salah satu api berwarna ungu tetap tinggal di dalam tubuh Ling Tian. Sedangkan untuk 6 warna api lainnya yang masih terlihat menyatu itu, segera keluar dari tubuh Ling Tian dan melesat dengan sangat cepat ke arah asal suara yang sebelumnya telah menghardik Ling Tian. Api berwarna ungu yang tersisa di dalam tubuh Ling Tian pun langsung bersinar membentuk kilatan petir di sekeliling tubuhnya untuk melindunginya dari serangan aura kematian. Hehehe, aku tak menyangka ternyata kamu bisa melakukan hal seperti ini. Penampilanku juga terlihat keren ketika dikelilingi oleh kilatan petir, ucap Ling Tian dengan nada bersemangat. Chapter 147. Menghapus segel perbudakan. Ling Tian berjalan memasuki bangunan tersebut dengan tubuh yang dikelilingi oleh petir berwarna ungu. Aura kematian yang sebelumnya terus menyerang Ling Tian kini semakin berkurang dan sebagiannya lagi segera menjauh seakan telah bertemu musuh bebuyutannya. Argegeh, pergi, jangan mendekatiku, teriak kesakitan dari roh iblis yang sedang dipermainkan oleh api ilahi. Ling Tian yang mendengar hal itu hanya tersenyum kecil sambil terus berjalan masuk ke dalam bangunan tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada roh iblis tersebut. Ruangan di dalam bangunan ini sangat luas dan juga indah. Ternyata tuan dari keras salju memiliki selera seni yang cukup bagus. Jika saja bangunan ini tak dipenuhi oleh aura kematian, mungkin akan terasa sangat nyaman dan akan jauh lebih indah lagi. Gumam Ling Tian sambil menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat-lihat isi bangunan itu.
Beberapa saat kemudian, Ling Tian akhirnya sampai di dalam aula yang cukup besar. Sebuah batu giok berwarna merah dan sebesar meja terpampang jelas di tengah-tengah aula tersebut. Ling Tian bergegas menghampiri batu itu dan segera memeriksanya. Ah, batu giok darah. Ternyata inilah inti dari formasi penyegelan jiwa. Mantra yang tertulis pada batu giok darah ini juga cukup kuat. Kalau begitu, aku hanya tinggal menghancurkan formasinya saja, ucap Ling Tian dengan nada sedikit terkejut. Dengan gerakan yang cepat, Ling Tian mulai melambaikan tangan sebanyak beberapa kali ke arah batu giok darah. Mantra yang tertulis di segala sisi batu tersebut secara perlahan mulai bergerak keluar dan menghilang di udara. Hanya dalam beberapa menit saja, semua mantra yang terdapat pada batu giok darah telah lenyap seolah-olah tak pernah ada. Formasi penyegelan jiwa yang mengelilingi seluruh area hutan itu pun langsung hancur berkeping-keping. Hehehe, akhirnya aku dapat menggunakan indera spiritualku lagi. Batu giok darah ini juga sangat langka dan mungkin suatu saat akan berguna bagiku, gumam Ling Tian sambil memasukkan batu giok darah ke dalam cincin ruangnya, lalu ia pun segera mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa seluruh area bangunan tersebut. Oh, ternyata ada ruang bawah tanah di tempat ini. Jika aku tak salah, mungkin itulah makam dari Tuan Kera Salju. Lanjut Ling Tian lagi ketika merasakan ada sebuah ruang di bawah bangunan itu. Ling Tian segera mencari jalan masuk menuju ruang bawah tanah dengan menggunakan indera spiritualnya. Setelah menemukannya, ia pun bergegas masuk ke dalamnya. Ruang bawah tanah yang semula sangat gelap itu kini menjadi terang benderang saat tubuh Ling Tian yang dikelilingi oleh api ungu tersebut sudah memasukinya. Di dalam ruang bawah tanah, Ling Tian melihat sebuah kerangka mayat yang sedang duduk di atas kursinya. Dari kerangka mayat itu, Ling Tian masih bisa merasakan seberkas aura kematian yang masih melekat padanya. Mungkin dialah tuan dari Kera Salju. Aura kematian yang berasal dari tubuhnya menandakan bahwa dia memang seorang kultivator iblis. Batin Ling Tian sambil memandang ke seluruh ruangan tersebut mencoba mencari apakah ada benda-benda berharga yang bisa diambilnya. Namun, semua benda yang ada di tempat itu hanyalah benda biasa saja yang tak dapat menarik perhatian Ling Tian. Ia pun lalu menatap kembali ke arah kerangka dari Tuan Kera Salju dan menemukan bahwa ada sebuah cincin ruang yang masih melekat di jarinya. Maafkan aku tetua karena berlaku tak sopan terhadapmu, ucap Ling Tian sambil membungkukkan badannya memberi hormat pada kerangka di depannya. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian menghampiri kerangka mayat dari Tuan Kera Salju lalu segera mengambil cincin ruang yang ada di jarinya. Dan kemudian dengan menggunakan indera spiritualnya, Ling Tian langsung memeriksa apa yang ada di dalamnya. Meskipun cincin ruang tersebut telah terpasang formasi penyegelan yang melarang orang lain untuk melihat apa yang tersimpan di dalamnya, tetapi bagi Ling Tian yang juga seorang ahli formasi, itu akan sangat mudah untuk membukanya. Wah, ternyata ada banyak harta di dalamnya. Ah, ada juga sebagian ramuan roh untuk bahan pembuatan pil 9 hati yang bisa menaikkan tingkat kultivasiku. Tetapi masih ada salah satu bahan yang kurang, yaitu rumput roh bintang. Namun, ini sudah merupakan sebuah keberuntungan buatku. Mungkin nanti aku bisa menemukan rumput roh bintang di tempat lain. Ling Tian berkata dengan nada penuh semangat. Ia segera memasukkan cincin ruang tersebut ke dalam cincin ruangnya sendiri dan setelah itu Ling Tian kembali membungkuk memberi hormat pada kerangka Tuan Kera Salju lalu kemudian bergegas keluar meninggalkan ruang bawah tanah. Ketika Ling Tian telah berada di luar, api ilahi yang mengejar roh iblis tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung masuk ke dalam tubuhnya untuk bergabung kembali dengan api ungu. Hahaha, apakah kamu sudah puas bermain dengannya? Tanya Ling Tian sambil tertawa. Mendengar pertanyaan dari Ling Tian, api ilahi yang telah kembali menjadi api 7 warna tersebut melompat-lompat kegirangan di dalam tubuhnya. Hehehe, baiklah, mari kita keluar dari tempat ini, ucap Ling Tian yang tertawa lirih seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ling Tian segera melesat terbang ke atas udara dan melambaikan tangannya beberapa kali ke arah formasi pelindung yang mengelilingi bangunan itu, sambil berkata pelan, hanya inilah yang bisa aku lakukan untuk melindungi makammu ini, tetua. Sebagai ucapan terima kasihku, aku memperkuat formasi pelindung buatanmu agar makammu ini tetap terjaga dengan baik. Ling Tian pun langsung menghilang dari tempatnya dan seketika muncul di dekat Kera Salju beserta yang lainnya. Aku telah menghancurkan formasi penyegelan jiwa yang berada di hutan ini. Sekarang aku bisa menghapus segel perbudakan yang ada di dalam tubuhmu. Kemarilah, biarkan aku memeriksanya, kata Ling Tian pada Kera Salju. Dengan wajah yang sangat bersemangat, Kera Salju segera bergegas menghampiri Ling Tian. Ia pun berdiri tegap di depannya sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ling Tian selanjutnya. Ling Tian kemudian mengulurkan tangannya ke arah jantung Kera Salju, karena disitulah segel perbudakan ditempatkan. Jika Kera Salju melanggar perintah dari tuannya, maka segel perbudakan tersebut akan langsung aktif dan menghancurkan jantungnya.
Itulah fungsi sesungguhnya dari segel perbudakan yang telah tertanam di dalam tubuh keras salju. Dengan memasukkan kesadaran spiritualnya, Ling Tian memeriksa seluruh tubuh keras salju. Setelah mengetahui tak ada lagi yang membahayakan dirinya selain segel perbudakan itu, maka Ling Tian segera berkonsentrasi untuk menghapusnya. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Itu disebabkan karena segel perbudakan telah lama berada di dalam tubuh keras salju dan sudah bergabung dengan jantungnya. Sehingga membuat Ling Tian harus berhati-hati untuk menghilangkannya. Setelah semuanya selesai, keras salju akhirnya dapat bernapas lega. Lalu dengan cepat dia pun membungkuk memberi hormat pada Ling Tian. "Terima kasih, Tuan Muda. Aku akhirnya bisa bebas dari pengekangan segel perbudakan itu," kata keras salju yang masih membungkuk ke arah Ling Tian. "Sudahlah, aku juga berterima kasih kepadamu karena telah menjaga Jun dan Xiao Hai ketika aku memasuki pengasinganku," ucap Ling Tian sambil tersenyum hangat. "Karena masalah di sini juga telah selesai, mungkin aku akan segera meninggalkan tempat ini setelah membantu Xiao Hai menyerap inti roh dari serigala bayangan bulan agar kultivasinya bisa meningkat. Sekarang, kamu sudah bebas pergi untuk meninggalkan hutan ini," lanjut Ling Tian lagi. Chapter 148. Dia memang seorang monster. Ling Tian membawa Xiao Hai dan Xiao Jun ke tempat yang lebih nyaman tak jauh dari bangunan milik Tuan Keras Salju. Selanjutnya ia pun mulai duduk bersama Xiao Hai untuk membantunya menyerap inti roh dari serigala bayangan bulan. Xiao Jun juga mulai berlatih lagi di tempat yang sedikit jauh dari mereka agar tak mengganggu proses penyerapan itu. "Kakak besar, bukankah segel perbudakan telah sepenuhnya menghilang dari tubuhmu? Mengapa kamu belum pergi meninggalkan hutan ini?" tanya Xiao Jun kebingungan melihat Keras Salju ikut ke tempat latihannya. Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba dari Xiao Jun, Keras Salju tersentak kaget lalu menjawab dengan nada canggung, aku masih ingin tinggal di sini sejenak. Karena ketika nanti aku pun akhirnya meninggalkan tempat ini, mungkin aku takkan pernah kembali lagi." "Oh, jadi, seperti itu ya. Kalau memang demikian, sebelum pergi dari hutan ini, kakak besar mungkin bisa menemaniku untuk berlatih," ucap Xiao Jun bersemangat. Baiklah, aku akan menemanimu berlatih selama aku masih berada di sini," Keras Salju berkata dengan nada mengeluh, tetapi tatapan matanya terlihat berbinar, namun ia segera menyembunyikannya dengan menampakkan wajah cemberutnya. Waktu terus berputar, tak terasa telah 10 hari lagi berlalu. Kultivasi Xiao Jun yang sudah berada di puncak tahap ke-8 bintang emas tersebut akhirnya berhasil menerobos ke tahap ke-9 bintang emas. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Boom, boom. Pepohonan dan bebatuan hancur berkeping-keping saat terkena amukan pedang kembar yang berada di tangannya. Anehnya, semua benda yang terkena pedangnya itu menjadi berwarna putih, seakan-akan dibekukan terlebih dahulu sebelum Xiao Jun menghancurkannya. "Hahaha, teknik salju pembeku yang aku ajarkan ternyata telah sedikit meningkat. Kecepatan pemahamanmu juga bahkan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Waktu aku menguasainya sampai ke tahap ini, aku memerlukan waktu sekitar 3 tahun. Tetapi kamu sudah menguasainya hanya beberapa bulan saja. Kamu memang kultivator manusia yang sangat jenius." Tawa gembira dari Keras Salju terdengar tak jauh dari tempat latihan Xiao Jun. Kakak besar, jangan menyanjungku seperti itu saat kita masih berada di dekat guru," gerutu Xiao Jun ketika mendengar Keras Salju memberikan penilaian pada teknik yang digunakannya. "Memangnya kenapa? Apa yang aku katakan memang benar adanya. Sejak dulu sewaktu aku masih bebas bertualang bersama tuanku, tak pernah aku jumpai seorang kultivator manusia yang sangat jenius seperti dirimu. Teknik salju pembeku milikku itu sangat sulit untuk dipelajari oleh para kultivator manusia. Sebab, teknik tersebut lebih dikhususkan bagi ras keturunanku saja," jawab Keras Salju dengan nada keheranan. "Kakak besar, kultivasimu sangat tinggi, dengan begitu kamu bisa melihat usia guruku secara tepat. Pernahkah kamu berpikir di usianya yang masih sekitar 21 tahun tersebut ia telah memiliki kultivasi yang berada di tingkat bintang bumi?" ucap Xiao Jun pelan. Mungkin saja Tuan Muda telah menyembunyikan umurnya yang sebenarnya. Sebab, sampai saat ini aku pun tak bisa melihat tingkat kultivasinya. Aku yakin dia menggunakan sebuah teknik untuk menyembunyikan semua hal itu." Keras Salju tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada canggung. "Hehehe, kamu salah, kakak besar. Guru tak pernah menyembunyikan umurnya karena saat ini dia memang berada di usianya yang sekarang. Dan yang paling penting lagi, guru hanya berasal dari benua langit tingkat rendah." Xiao Jun berkata sambil tertawa kecil. Dengan sangat sulitnya sumber daya yang berada di benua langit tingkat rendah, mengapa pencapaiannya bisa seperti sekarang?" teriak Keras Salju yang sangat terkejut mendengar penjelasan dari Xiao Jun. "Itu karena guru bukan hanya sangat jenius lagi,
tetapi dia adalah seorang monster yang nyata. Di tempat kami, orang-orang menjulukinya sebagai Ling Tian sang monster. Jadi, kakak besar jangan pernah menyanjungku jika berada di dekat guru. Sebab, itu hanya akan membuat diriku malu, gerutu Xiao Jun, namun ada perasaan bangga di dalam ucapannya, karena ia adalah murid dari seorang monster seperti Ling Tian. Satu hal paling penting yang ingin aku katakan padamu, kakak besar. Jika guru yang mempelajari teknik salju pembeku milikmu ini, ia tak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada tahap kesempurnaannya. Mungkin ia hanya memerlukan waktu beberapa menit atau bahkan lebih cepatnya lagi hanya beberapa detik saja, lanjut Xiao Jun lagi, lalu meninggalkan keras salju yang matanya telah terbelalak dengan mulut yang ternganga dan kemudian ia melanjutkan kembali latihannya. Jika benar kenyataannya seperti itu, ia memang pantas dijuluki sebagai seorang monster. Gumam keras salju sangat pelan seolah-olah belum percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hari demi hari keras salju terus menemani Xiao Jun berlatih. Kadang ia juga bertarung melawannya untuk menguji telah sampai di mana tingkat kekuatan dari Xiao Jun. Tanpa terasa sudah sebulan lagi telah berlalu. Energi dari inti roh serigala bayangan bulan yang sedang diserap oleh Xiao Hai sudah hampir habis. Merasakan aura yang berasal dari dalam tubuh Xiao Hai akan meledak keluar, Ling Tian dengan cepat melepaskan tangannya dari punggung Xiao Hai dan langsung melesat terbang ke udara. Selang beberapa saat kemudian, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Xiao Hai. Batu-batu yang ada di sekitarnya hancur menjadi serbuk halus karena tak mampu menahan tekanan dari energi yang mengamuk dan terus berputar-putar di sekeliling tubuhnya. KWAAKK. Teriakan nyaring dari mulut Xiao Hai terdengar menggema di sekitar area hutan tersebut. Ia pun segera melebarkan sayapnya dan membusungkan dadanya tinggi-tinggi untuk menunjukkan sikap kerennya. Lalu tiba-tiba ia menghilang dan langsung muncul tepat di samping Ling Tian. "Bos, bisakah kita mulai?" tanya Xiao Hai dengan nada menantang. "Hehehe, kamu ingin bertanding denganku? Baiklah, dengarkan aba-aba dariku. 1, 2, 3, seru Ling Tian yang langsung terbang melesat dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Xiao Hai sengaja membiarkan Ling Tian terlebih dahulu, kemudian ia pun segera bergegas menyusulnya. Hanya dalam waktu sepersekian detik saja, Xiao Hai telah berada di samping Ling Tian. "Hahaha, bos, akhirnya kamu bisa mengaku kalah lagi dariku." Xiao Hai tertawa gembira. "Cih, cobalah jika kamu mampu," ujar Ling Tian sambil terus melesat terbang. "Hahaha, baiklah, bos," tawa Xiao Hai keras yang kemudian langsung meningkatkan kecepatannya. "Wusssh." Desir angin yang sangat kencang segera menerpa wajah Ling Tian ketika Xiao Hai telah melewatinya. Kini ia telah tertinggal dan berada jauh di belakang Xiao Hai. "Huff, sial, tunggu saja, aku akan segera mengalahkanmu jika kultivasiku meningkat lagi," gerutu Ling Tian kesal yang segera menghentikan kecepatan terbangnya. "Hahaha, itu tetap sama saja, bos. Jika kultivasiku juga meningkat, pasti jarak kita akan tetap seperti ini," ucap Xiao Hai dengan tawa bangga sambil berputar-putar mengelilingi Ling Tian. Sudahlah, ayo kita segera kembali ke tempat Jun berada." Ling Tian masih berkata dengan nada kesal, kemudian langsung melompat ke arah punggung Xiao Hai. Sesampainya di tempat latihan Xiao Jun, Ling Tian dengan cepat melompat dari atas punggung Xiao Hai dan seketika muncul di hadapan keras salju. "Aku kira kamu akan segera pergi setelah aku menghapus segel perbudakan itu. Ternyata kamu masih tetap berada di sini dan bermain-main bersama Jun," ucap Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. "Itu karena aku masih ingin tinggal sejenak sebelum aku meninggalkan hutan ini selamanya, Tuan Muda," jawab keras salju dengan nada terbata. "Oh, ternyata begitu. Aku pun telah menyelesaikan semua hal yang ingin aku lakukan di tempat ini. Jadi, sudah saatnya juga kami pergi." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian, wajah keras salju langsung berubah cemberut dan tampak terlihat sedih. Lalu ia pun berkata pelan, "Anu, Tuan Muda, jika kamu mengizinkannya, bolehkah aku mengikuti dan bertualang bersama kalian semua?" Ling Tian tertegun sejenak setelah mendengar perkataan keras salju dan kemudian menjawab, "Boleh saja. Namun, jika kamu benar-benar ingin mengikutiku, aku memiliki satu syarat." "Syarat apa itu, Tuan Muda?" tanya keras salju dengan cepat. "Syaratnya adalah kamu harus melakukan kontrak jiwa denganku," jawab Ling Tian santai sambil mengangkat bahunya. Chapter 149. Kota Primordial. Keras salju tersentak kaget ketika mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian. Jika ia harus melakukan kontrak jiwa bersama dengannya, itu berarti dirinya juga akan menjadi milik Ling Tian sepenuhnya. Kontrak jiwa juga lebih berbahaya dari segel perbudakan yang dulu tertanam di dalam tubuhnya. Sebab,
Bila suatu saat Ling Tian mengalami sebuah kecelakaan dan mati, maka dia juga akan ikut mati bersamanya. Hal inilah yang membuat hati dan pikiran keras salju menjadi dilema. Di satu sisi ia ingin sekali mengikuti seorang monster seperti Ling Tian. Namun, di sisi lain ia sangat takut terhadap bahaya yang harus dipertaruhkannya melalui media kontrak jiwa tersebut. Jika kamu masih ragu dengan keputusan yang akan kamu ambil untuk mengikutiku, jangan lakukan. Aku juga takkan memaksamu melakukan hal itu, ucap Ling Tian dengan nada santai. Baiklah, sudah saatnya kami meninggalkan tempat ini. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Lanjut Ling Tian tenang sambil berbalik dan berjalan pelan menuju ke arah Xiao Hai. Tunggu, Tuan Muda. Keras salju langsung tersentak dari lamunannya dan segera berlari menghampiri Ling Tian. Apakah tak ada cara lain lagi selain melakukan kontrak jiwa ini, Tuan Muda? Alasan mengapa aku harus menggunakan kontrak jiwa ini padamu, karena aku belum mengetahui bagaimana sifat dan kepribadianmu yang sesungguhnya. Jika suatu saat kamu membahayakan orang-orang yang berada di sekitarku, itu hanya akan membuatku menyesalinya karena aku sendiri yang telah mengizinkanmu untuk mengikutiku. Ingatlah, aku tak pernah memaksamu untuk ikut bersamaku. Seandainya aku mau, mungkin saat menghapus segel perbudakan yang ada di dalam tubuhmu itu, aku bisa saja langsung menyisipkan kontrak jiwa juga ke dalam kepalamu. Dan hal paling penting yang harus kamu tahu, aku menawarkan kontrak jiwa adalah untuk menjadikanmu sebagai teman atau sahabat yang mau berjuang bersamaku dan tidak menganggapmu hanya sebagai seorang budak seperti yang telah dilakukan oleh tuanmu tersebut. Bukankah kontrak jiwa akan membuatku terbunuh jika suatu hal yang tak diinginkan telah terjadi pada dirimu, Tuan Muda? Tanya keras salju dengan nada hati-hati. Kontrak jiwa memang sangat berbahaya daripada segel perbudakan. Namun, aku bisa dengan mudah menghapusnya melalui jiwaku jika suatu saat aku akan dihadapkan pada kematian. Sehingga itu juga takkan membuat dirimu ikut mati bersamaku. Jawab Ling Tian sambil tersenyum kecil. Tetapi menurut tuanku, hal tersebut tak bisa dihilangkan. Sebab jiwaku nanti akan menyatu bersama dengan jiwamu bila aku melakukan kontrak jiwa itu, Tuan Muda. Pengetahuan tuanmu tentang formasi masih sangat dangkal. Kontrak jiwa juga merupakan salah satu formasi yang ditempatkan pada jiwa seseorang. Jika formasi dalam kontrak jiwa masih memiliki celah dan kekurangan, maka efek yang ditimbulkannya sama seperti yang dikatakan oleh tuanmu. Namun, bila formasi tersebut telah berada pada tahap kesempurnaan, maka semuanya akan sama seperti yang aku ucapkan sebelumnya. Mendengar semua penjelasan dari Ling Tian, keras salju tertegun sejenak sambil mengerutkan dahinya ketika mempertimbangkan apa yang harus dilakukannya. Ling Tian yang melihat hal tersebut hanya berdiri diam untuk memberikan kesempatan pada keras salju dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, keras salju pun akhirnya telah selesai memikirkannya dan langsung berkata dengan nada tegas, "Baiklah, Tuan Muda. Aku akan mengikutimu dan mengabdikan hidupku ini padamu." Omong-omong, aku belum mengetahui siapa namamu yang sesungguhnya. Tuan Muda, sebenarnya namaku adalah Xiao Hou. Gumam keras salju sangat pelan dengan nada malu-malu. Xiao Hou, kakak besar yang sangat kuat ternyata bernama Xiao Hou. Xiao Hai yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan Ling Tian dan keras salju, langsung tertawa terbahak-bahak karena tak mampu lagi menahannya. Xiao Jun pun ikut tertawa keras bersamanya. Sebab, untuk keras salju yang mempunyai tampang sangar dan sangat kuat tersebut, sungguh tak pantas jika memiliki nama Xiao Hou. Karena arti sebenarnya dari Xiao Hou adalah monyet kecil. Xiao Hou ya. Baiklah, karena itu sudah menjadi keputusanmu, jangan pernah menyesalinya. Ling Tian hanya tertawa lirih, kemudian segera mengulurkan tangannya ke kepala keras salju. Selanjutnya, proses kontrak jiwa itu pun dilaksanakan dan berakhir hanya dalam beberapa menit saja. Setelah semuanya selesai, Ling Tian menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di atas punggung Xiao Hai. Baiklah, sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini, ujar Ling Tian. Kakak besar, akhirnya kita bisa terus bermain bersama, ucap Xiao Jun dengan nada gembira, lalu segera melompat ke atas punggung Xiao Hai. Keras salju seakan ragu-ragu untuk mengikuti Ling Tian dan Xiao Jun naik ke atas punggung Xiao Hai. Ia hanya berdiri diam dengan tampang canggung karena tak tahu apa yang harus dilakukannya. Melihat hal tersebut, Xiao Hai langsung membusungkan dadanya untuk menunjukkan sikap kerennya. Kemudian segera mencibir ke arah keras salju, kakak besar. Jika kamu tak naik ke atas punggungku, aku takut kamu akan tertinggal jauh di belakangku. Baiklah. Keras salju mengangguk pelan lalu menghilang dari tempatnya dan langsung muncul tepat di samping Xiao Jun. Bos, selanjutnya kita akan pergi kemana? Tanya Xiao Hai cepat.
Teruslah ke arah barat. Menurut apa yang sudah tertera di peta, di sana ada sebuah kota yang sangat besar bernama Kota Primordial. Oke, bos. Xiao Hai pun melesat terbang ke langit dan segera menggunakan kecepatan penuhnya menuju ke arah barat sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Ling Tian. Dengan kecepatan Xiao Hai yang sekarang, hanya dalam sehari saja mereka berempat telah sampai dan akhirnya memasuki wilayah Kota Primordial. Ketika masih berada di udara, Xiao Hai langsung mengurangi kecepatannya saat ia melihat begitu banyak binatang roh yang terbang berlalu lalang tak jauh dari mereka. Di atas punggung para binatang roh tersebut juga terdapat beberapa kultivator yang sedang menungganginya. Kota primordial ini ternyata adalah sebuah kota yang bebas. Binatang roh dan manusia hidup bersama-sama. Ini sangat bagus buat Xiao Hai dan Xiao Hou agar tak terlihat mencolok di mata orang-orang. Batin Ling Tian seraya tersenyum kecil saat mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan di dalam kota itu. Xiao Hai, mendaratlah di dekat pepohonan yang ada di sana. Ling Tian menunjuk ke arah hutan kecil yang berada tak terlalu jauh dari pintu masuk kota primordial. Baik, bos. Dengan cepat, Xiao Hai pun bergegas turun dan mendarat di tanah. Setelah Ling Tian dan yang lainnya telah turun dari atas punggungnya, ia segera berubah wujud ke tampilan yang paling disukainya, yaitu seekor an. Berwarna hitam. Xiao Hou, apakah kamu akan menggunakan wujud aslimu yang seperti ini, ataukah bertransformasi juga ke bentukmu yang lainnya? Tanya Ling Tian sambil menoleh ke arah kera salju. Aku akan berubah ke bentuk transformasiku juga, Tuan Muda. Jawab kera salju yang langsung merubah bentuk tubuhnya. Hahaha, kakak besar, pantas saja kamu diberi nama Xiao Hou. Wajahmu sangat jelek dengan penampilan yang seperti itu. Aku jadi malu untuk berdekatan denganmu. Xiao Hai terkekeh melihat transformasi yang ditunjukkan oleh kera salju dan segera menjauh darinya. Itu karena kera salju berubah ke bentuk transformasi tubuhnya menjadi seekor monyet kecil berbulu putih dengan wajah yang terlihat tampak sangat imut. Ketika kera salju mendengar Xiao Hai mengejek dan menghinanya, wajahnya seketika berubah marah. Ia pun segera mengangkat tangannya dan mengarahkannya pada Xiao Hai. Energi Qi yang sangat kuat langsung menyerang Xiao Hai dan membuat tubuhnya tak bisa bergerak seolah-olah membeku. Lalu dengan cepat kera salju melompat dan duduk di atas punggungnya. Jadilah An yang baik, mulai sekarang, kamu akan menjadi tungganganku, geram kera salju untuk menakut-nakuti Xiao Hai. Baik, kakak besar. Xiao Hai berbicara melalui telepati dengan nada ketakutan kepada kera salju karena mulutnya tak bisa terbuka. Setelah melakukan kontrak jiwa dengan Ling Tian, mereka bertiga akhirnya dapat saling berbicara melalui telepati. Kalian berdua, sudahlah bertengkar. Ayo, kita segera memasuki kota ini. Mungkin akan ada sesuatu yang cukup menarik di dalamnya. Gerutu Ling Tian dengan nada mengeluh. Sedangkan untuk Xiao Jun sendiri, ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat tingkah keduanya yang seperti anak kecil tersebut. Mereka berempat pun segera meninggalkan hutan itu dan berjalan ke arah pintu gerbang kota primordial. Chapter 150, Gelang Giok Biru. Ketika Ling Tian dan yang lainnya telah sampai di depan pintu gerbang kota primordial, banyak orang yang memperhatikan kedatangan mereka. Sebab, menurut pandangan orang-orang tersebut, Ling Tian dan Xiao Jun tampak aneh berjalan bersama seekor monyet yang menunggangi seekor an. Banyak juga dari mereka yang menertawakannya karena merasa lucu. Mereka menganggap Ling Tian serta yang lainnya seperti sebuah kelompok pemain sirkus. Tetapi, itu berbeda lagi dengan tatapan para gadis saat melihat wajah Ling Tian yang sangat tampan. Mata mereka terlihat seperti dipenuhi oleh bintang-bintang dengan pandangan memuja terhadapnya. Apakah kalian tak pernah melihat binatang tertampan di benua langit ini? Celetuk Xiao Hai sambil membusungkan dadanya tinggi-tinggi. Ternyata dia adalah seekor binatang roh yang sudah pandai berbicara. Yah, aku juga sempat tertipu dengan penampilannya yang terlihat seperti an. Biasa saja. Tapi, ada apa dengan sikap narsismenya itu? Apakah ia tak pernah berkaca bahwa tampangnya tersebut sangat jelek dan terlihat kumal? Hati-hati dengan omonganmu. Binatang roh yang sudah pandai berbicara telah memiliki kultivasi pada tingkat bintang bumi. Mungkin saja bentuk dari wujud aslinya tidak seperti ini. Ling Tian dan Xiao Jun terus berjalan tanpa menghiraukan tatapan aneh dan komentar dari orang-orang yang berada di tempat itu. Mereka dengan cepat berbaur mengikuti sebagian orang yang berjalan masuk ke dalam kota primordial. Para penjaga pintu gerbang terus bergantian meminta biaya kepada setiap orang yang ingin memasuki kota. Saat giliran Ling Tian dan yang lainnya tiba, salah seorang penjaga langsung menghampiri mereka dan berkata sambil menoleh ke arah Xiao Hai dan Xiao Hou, biaya masuk untuk kalian berempat adalah sekitar 70.000 koin emas. Untuk kalian berdua masing-masing 25.000 koin emas.
Sedangkan untuk kedua binatang roh ini masing-masing 10.000 koin emas. Ah, biaya masuk di kota ini ternyata sangat mahal. Pasti biaya penginapan di sini juga akan lebih mahal lagi, keluh Ling Tian di dalam hatinya sambil mengeluarkan uang sebanyak yang diminta oleh sang penjaga. Oke, silakan, Tuan, kata sang penjaga setelah selesai memeriksa jumlah uang yang diberikan oleh Ling Tian. Lalu kemudian ia berseru kembali kepada orang-orang yang berada di belakang Ling Tian, selanjutnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian dan yang lainnya segera memasuki kota primordial. Xiao Hou tampak terbengong-bengong melihat banyak bangunan yang sangat besar dan mewah berjejer di sepanjang jalan. Itu karena ia sudah sangat lama tinggal di dalam hutan sehingga membuatnya sangat terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Karena ini masih siang, mari kita berkeliling sebentar untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam kota ini. Ucap Ling Tian pelan. Mereka pun segera berjalan memasuki sebuah toko besar yang menjual berbagai kebutuhan untuk para kultivator. Di sana mereka melihat ada berbagai jenis ramuan roh, pil, senjata pusaka dan lain-lain. Untuk Ling Tian, ia sama sekali tak tertarik dengan semua barang-barang yang berada di situ kecuali ramuan roh. Ia pun berjalan ke arah tempat penjualan ramuan roh sambil melihat-lihat apakah ada sesuatu yang dibutuhkannya. Ramuan roh di toko ini kualitasnya sangat bagus. Namun semuanya telah ada padaku juga, batin Ling Tian sambil tersenyum kecut. Setelah beberapa saat melihat-lihat semua ramuan roh yang berada di tempat itu, Ling Tian tetap tak menemukan apa yang dicarinya. Ia pun segera menuju ke tempat kasir dan bertanya kepadanya, "Halo, Pak. Apakah di sini menjual rumput roh bintang?" "Ah, mohon maaf, Tuan. Rumput roh bintang sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Toko kami telah lama berdiri di kota ini, tapi tak pernah sekalipun menjual ramuan roh seperti rumput roh bintang. Setahu aku, di kota ini juga rumput roh bintang hanya pernah sekali saja muncul ketika acara pelelangan yang diadakan oleh Asosiasi Harta Kuno sekitar 5 tahun yang lalu." Jika apa yang dikatakan oleh kasir ini benar, maka itu berarti aku tak dapat menemukan rumput roh bintang di kota ini, keluh Ling Tian di dalam hatinya dengan nada kecewa. Melihat wajah Ling Tian yang tampak tak bersemangat, kasir tersebut segera melanjutkan perkataannya lagi, "Jika Tuan masih tetap ingin mencari rumput roh bintang, mungkin saja ramuan roh tersebut akan muncul di acara pelelangan pada tahun ini. Namun, kemungkinannya itu akan sangat kecil." "Kapan acara pelelangan tersebut akan diadakan?" tanya Ling Tian cepat. "Acara pelelangan pada tahun ini akan diadakan sekitar 10 hari lagi, Tuan," jawab sang kasir. "Oh, terima kasih atas informasinya, Pak. Kalau begitu, aku akan pergi terlebih dahulu," ucap Ling Tian sambil memegang tangannya untuk memberi hormat pada sang kasir. Mereka berempat pun segera keluar dari toko tersebut kemudian terus melanjutkan berkeliling untuk melihat ke toko-toko yang lainnya. Tetapi persis seperti apa yang dikatakan oleh sang kasir bahwa memang tak ada yang menjual rumput roh bintang di sekitar tempat itu. "Baiklah, karena hari telah sore, maka sebaiknya kita pergi mencari penginapan yang ada di dekat sini," kata Ling Tian pelan. Beberapa saat kemudian, Ling Tian dan yang lainnya telah sampai di sebuah penginapan yang cukup besar. Setelah menyelesaikan semua biaya penginapan yang lumayan mahal, mereka berempat pun langsung menuju ke ruangannya masing-masing. Ketika malam tiba, Xiao Jun keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah pintu kamar Ling Tian, lalu mengetuknya pelan, "Guru. Aku ingin pergi sebentar untuk melihat pemandangan kota ini di malam hari." "Sekalian saja kau ajak Xiao Hai dan Xiao Hou untuk menemanimu," jawab Ling Tian dari dalam kamarnya. "Itu tak perlu, Guru. Mungkin jika aku bersama mereka, nantinya kejadian di pintu gerbang tadi akan terulang kembali. Aku tak tahan menerima tatapan aneh dari orang-orang yang berada di sekitarku." Baiklah. Tetaplah waspada dan berhati-hati saat kau berada di luar." "Baik, Guru." Setelah selesai berpamitan pada Ling Tian, Xiao Jun pun keluar dari penginapan dan berjalan dengan santai ke arah tempat keramaian. Meskipun di malam hari, aktivitas kota primordial tetap berjalan seperti biasanya dan bahkan lebih ramai daripada saat siang hari. Lampu-lampu yang berasal dari bola kristal energi tampak bersinar terang sehingga membuat pemandangan di kota tersebut terlihat semakin indah. Xiao Jun terus berjalan sambil menoleh ke kiri dan ke kanan dengan tatapan takjub melihat keindahan yang ada di sekitarnya. "Wah, gelang giok biru itu sangat cantik. Jika adik seperguruan melihatnya, pasti dia akan langsung membelinya," gumam Xiao Jun sambil menghentikan langkahnya di sebuah stan yang berada di pinggir jalan. "Hehehe, mungkin aku saja yang membelikannya sebagai oleh-oleh jika nanti kami telah kembali dan singgah di kota 5 warna lagi." Xiao Jun segera menghampiri stan itu lalu mengambil dan memeriksa gelang giok biru tersebut. Setelah mengamatinya selama beberapa saat, ia pun bertanya pada sang pemilik stan, "Paman,
Berapa harga gelang ini? Hehehe, ternyata penglihatanmu cukup jeli juga, Tuan. Itu adalah gelang yang terbuat dari batu giok langit biru dan juga berfungsi sebagai penenang jiwa bagi yang memakainya. Harganya cuma 100.000 koin emas saja, jawab pemilik stan sambil tertawa kecil. Ah, ternyata harganya sangat mahal. Aku mengira bahwa harga gelang ini hanya sekitar 20.000 koin emas, batin Xiao Jun dengan nada terkejut. Melihat Xiao Jun tertegun setelah mendengar apa yang baru saja dikatakannya, sang pemilik stan segera berkata, "Bagaimana, Tuan? Apakah kamu jadi untuk membelinya?" Paman, apakah harganya tak bisa berkurang lagi?" tanya Xiao Jun yang mencoba menawar. "Maaf, Tuan, harga tersebut sudah termasuk sangat murah. Sebab, batu giok langit biru termasuk benda yang cukup langka di kota ini. Proses pembuatan gelangnya juga terbilang cukup sulit." Setelah berpikir sejenak, Xiao Jun pun akhirnya berkata, "Baiklah, Paman. Aku akan membelinya. Pak Tua, jika kamu menjualnya kepadaku, aku akan membayarnya sebanyak 2 kali lipat dari harga aslinya." Sebelum Xiao Jun mengeluarkan uang dari cincin ruangnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dengan nada angkuh yang berasal dari belakangnya. "Bersambung."